cara memilih pasangan yang soleha. Karena ada kasus mencintai seorang wanita tapi tidak soleha, atau sebaliknya milih sing soleha ning awake niku ora seneng. Niku pripun kasus sing ngoten niku Tat? Monggo. Saya tanya dulu, ini yang tanya jomblo apa bukan jomblo ini? Kalau yang tanya bukan jomblo repot saya jawabnya ini. Udah gitu keluarganya hadir lagi. Nih, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Ya, yang pertama li jamaliha, kemudian lima liha wahasabiha, ya, karena kecantikan, karena hartanya, karena keturunan, ya. Kemudian Rasulullah SAW dan walidiniha, yang terakhir disebutkan karena agamanya, karena memang umumnya orang jarang memandang memilih pasangan itu dinilai dari agama. Tapi di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, fadfar bidzatid taribat yadak, pilihlah yang baik agamanya, maka insya Allah beruntung orang yang bisa milih pasangan karena faktor agama. Bagaimana cara milih? Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, zaman penuh pencitraan, gitu. Nah, pencitraan, termasuk kecantikan itu bisa pencitraan juga kan? Iya, sekarang ada aplikasinya di HP, foto kirim, payu tenan, pas ketemu, naudzubillah, astagfirullahaladzim, kan gitu. Ada yang begitu kan, Pak, pencitraan sekarang itu. Sama, kesolehan itu kadang dicitrahkan juga, ya. Lewat media sosial, di media sosial Masya Allah, ya, kelihatan nampaknya itu sangat soleha, tidak pernah menampakkan wajahnya, kalau foto miring dari samping gitu, ya kan, dari belakang. Wah, ini ciri-ciri soleha gitu. Update statusnya isinya semua nasihat, ya belum tentu, ya. Bagaimana kita mengetahui kesolehan? Cara yang pertama adalah kita menanyakan kepada orang yang dekat dengannya, ya. Jadi kabarnya cari kepada orang yang dekat, ya. Boleh nggak kita istilahnya mencari-cari sesuatu untuk satu tujuan pernikahan tadi? Boleh, tapi yang dicari bukan aibnya, yang dicari kebaikannya. Kalau nyari aib, tidak ada orang yang tidak punya aib, semuanya mesti punya aib. Nah, kalau dicari-cari ya mesti dapat. Kalau kita mau cari pasangan itu yang tidak punya aib, yang nggak punya kesalahan, juga bakal dapat. Wis teko mati wis loh. Oke. Teko mati ora bakal wis jomblo sampai mati itu. Ya. Tapi kalau kita mau nyari pasangan dan pengen ngerti tentang bagaimana kepribadiannya, boleh untuk mengutus orang atau lewat siapapun yang melihat kondisinya. Tapi yang dilihat bukan mencari kesalahan, yang dilihat apakah dia baik atau tidak, dinilai standar kebaikannya. Oh, Masya Allah, dia kemana-mana keluar pakai hijab, ya, anaknya jarang keluar rumah, ya, itu ciri kebaikan itu. Karena nek sering keluar rumah, ya pulangnya sampai malam, wah sudah itu. Nah, itu dari yang dohir-dohir saja. Kalau yang urusan batin nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau standarnya saya pengen cari pasangan yang betul-betul ikhlas, ya, pasangan yang, ya itu susah itu, ya, tahu ikhlasnya dari mana, itu urusan hati. Tapi kalau kita pengen ngerti penyayang atau enggak, itu bisa dilihat karena ada korinah. Ada korinah itu istilahnya ada yang tautan atau sangkutan yang bisa menunjukkan kalau oh ini orang penyayang. Ya, contohnya jarang ngangkat suara, ya, lemah lembut ketika bermuamalah,
ya itu bisa menjadi indikator kalau pasangan atau calonnya itu adalah penyayang, ya. Termasuk penyabar atau tidak itu bisa dilihat dari keseharian, ya. Bagaimana taat atau tidak bisa dilihat, ya. Salah satunya ya selain standar kewajiban-kewajiban dalam syariat, juga dilihat apakah dia itu termasuk sosok yang sama kedua orang tuanya itu taat atau tidak. Kalau manutan sama orang tua dinasihati gampang, ya tanyanya dari mana? Tanya langsung ke orang tuanya, tidak masalah. Pak, Bu, atau Pak, saya itu minat nikah sama putri jenengan, tapi kira-kira putri jenengan ini gimana ya, taat apa enggak? Oh itu kalau ada perjaka yang berani ngomong nanya gitu hebat. Batine calon mertua ini, kowe iki sapa? Kowe iki kendel-kendeli nakoke anakku kan gitu ya. Ya kalau nggak berani langsung tanya ke orang tuanya ya ke kerabatnya yang dekat, ke temennya yang tahu pergaulan kesehariannya. Caranya begitu, bukan caranya kalau langsung saya tanya gimana Pak Ustadz. Wah repot, nanyanya lewat apa? SMS, WA, DM kalau zaman sekarang ya, DM Instagram. Wah ya susah itu. Habis itu ada obrolan ngalor ngidul ke sana kemari, nggak cuma nanya masalah kepribadian, harus nanyanya macem-macem. Akhirnya di situ jadi pintu fitnah terbuka, pintu setan untuk menggoda keduanya. Nah, lagian kalau kita masuknya itu langsung komunikasi kepada yang bersangkutan, nggak ada kejujuran di situ. Gitu, nggak ada kejujuran. Semua orang ya ingin menyampaikan dirinya baik. Ya, apalagi yang bertanya itu sosok yang menarik juga. Wah ini laki-laki ganteng ya, duitnya banyak, wah ya. Itu. Nah ini jadi caranya ta'aruf seperti itu. Kalau pertanyaannya soleha tapi kita tidak cinta, ya, kemudian mencintai seorang akhwat tapi tidak soleha. Kalau saya ya mencintai yang soleha, saya milih yang soleha dan saya cintai. Kalau dapat, tapi ketahuilah proses cinta itu tumbuh itu nggak mesti dari awal. Coba dulu ya, di zaman salaf dulu orang nikah itu nggak kenal, nggak pernah ngerti wajah, nggak pernah ngerti apa-apa. Pokoknya kadang itu zaman dulu kalau menikahkan, saya nikahkan kamu pada anak saya kedua, saya punya anak kedua umurnya sekian, cuma dikasih ciri-ciri toh, mau saya nikahkan, mau, siap dinikahkan, belum pernah lihat wajahnya, ya. Karena nggak setiap orang itu berkenan ataupun melalui prosesi nador, ya, melalui prosesi nador ketika mau menikah, ya. Nah terus bagaimana itu cinta kok bisa muncul? Nah witing tresno jalaran saka ulino, jadi nggak usah diurusi. Orang neng liya. Orang neng liya. Witing tresno jalaran orang neng liya gitu. Wah. Ya itu juga nggak apa-apa, nyatane tadi kepepet kok. Nah itu nggih. Nah ini tadi bagi yang bertanya mungkin hadir di sini mungkin ya. Nah maka bismillahirrahmanirrahim, kalau kita sudah dapat benar-benar wanita itu solehah, kemudian kita ditawarkan, dijodohkan kepadanya, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, karena cinta itu juga makhluknya Allah. Allah juga yang nanti maha mampu untuk mewujudkan, ya, di dalam pernikahannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan kodrahnya maha mampu mencabut rasa cinta dari seseorang, meskipun sebelum nikah udah pacaran, udah cinta mati, baru nikah 6 bulan cerai langsung karena rasa cintanya dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah ta'ala.